ada syaitan, ya. Ini Al-A'raf, ya, ayat 27, ya. Ini perintah kepada anak Adam. Wahai anak Adam, janganlah sampai syaitan memperdaya kamu sebagaimana ia telah mengeluarkan, ya, kedua orang tuamu dari sorga, ya. Padahal dia nabi, dia juga ulama, itu bayangkan. Kemudian ia menanggalkan dari keduanya, ya, pakaiannya untuk memperlihatkan aurat keduanya, ya. Banyak kan sekarang orang yang, ya, terlihat aurat, bahkan tidak sedikit yang memperlihatkan aurat. Itu tandanya setan sudah sukses menggoda manusia. Setan sudah sukses memperdaya manusia, ya. Kemudian, ya, setan yang sebenarnya yang menjadi musuh manusia itu, kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi setan dan pengikut-pengikutnya itu, ada pengikutnya setan itu. Ada qabilahnya, ya. Itu. Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan dari bangsa jin itu nggak bisa dilihat. Makanya bohong ada orang yang bisa lihat jin, kemudian bisa nangkepin jin, masukin ke toples, itu ada tuh, ya. Ya. Nabi saja sebenarnya kalau diizinkan oleh Allah, dia bisa nangkap yang namanya jin ifrit. Tapi ketika dia ingat sama doa Nabi Sulaiman, bahwa ilmu seperti itu jangan sampai diberikan kepada selain Nabi Sulaiman, makanya dilepaskan, ya, oleh Rasulullah. Jadi lagi sholat diganggu oleh jin ifrit. Tadinya setelah ditangkap mau diikat ke tiang masjid. Nah, sekarang banyak orang yang ngaku umat Islam, ya. Kemudian, ya, kerjanya apa? Berburu hantu itu, ya. Sampai kemudian ke kamar orang, ya, cari sampai kemana gitu. Udah gitu dikurung, kan ada itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, manusia tidak bisa melihat setan dari bangsa jin, tapi setan dari bangsa jin bisa melihat manusia. Inilah kelemahan manusia, ya. Di satu sisi setan punya keunggulan bisa melihat manusia, tapi di sisi lain manusia punya kelemahan tidak bisa melihat setan. Disinilah pentingnya ruqyah, ya. Ruqyah itu doa, ya, yang berfungsi untuk menjaga dari gangguan setan. Ya, minimal kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Kemudian mau tidur baca apa? Baca ayat kursi, ya. Kemudian ketika rumah kita mau steril dari setan, baca surat Al-Baqarah, kan. Jadi sebenarnya ruqyah itu bisa dilakukan dengan sendiri, cuman penyakitnya malas, ya. Penyakitnya malas, ya. Ada yang pernah, ya, di rumahnya baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Itu nggak bakal ada tuh setan di rumah kita. Tapi kalau cuman baca ayat kursi, ada setan tuh di rumah kita, ada di tempat tidur kita, cuman tidak bisa dekat. Tapi ada expirednya itu, ada expirednya sampai subuh. Tapi kalau subuh masih saja tidur, itu tandanya setan dikasih kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk mengencingi telinganya tuh, ya. Itu. Coba baca surat Ali Imran, ya, mulai 14 atau 17. Salah satu ciri, ya, hamba Allah itu adalah dia beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum subuh. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu akan diakui sebagai hamba Allah manakala sebelum tidur, sebelum subuh dia sudah tidur, ya. Ya, sudah apa? Sudah bangun. Maka nanti insya Allah tolong diingatkan, itu ada satu kajian judulnya apa? Judulnya tuh dahsyatnya waktu subuh dan waktu asar. Oh, luar biasa itu, ya. Kaitannya dengan setan ada itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang inna ja'alna syayatin auliya lilladzina la yu'minun. Dan sesungguhnya setan itu oleh Allah sudah dijadikan, disiapkan sebagai apa? Sebagai wali, ya, sebagai sodik, ya, sebagai apa lagi? Sebagai qorib dan sebagai apa satu lagi? Nasir itu, ya. Tapi untuk siapa? Lilladzina la yu'minun, untuk orang kafir yang tidak beriman, ya. Jadi bagi orang yang beriman, walinya Allah.
Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, walinya adalah setan. Dan setan itu banyak. Makanya disebut asyayatin. Ya. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Ya. Sedangkan biangnya setan apa? Iblis. Ya. Yang kemudian pernah tinggal di sorga, kemudian diusir dan dikeluarkan dari sorga ke tempat yang paling rendah, yaitu dunia, bersama Adam dan istrinya. Tapi kemudian Adam dan istrinya ada peluang untuk return to Eden, kembali ke sorga. Sedangkan iblis nggak bisa. Kenapa? Karena punya 3 sifat. Pertama, aba, ya, dia nggak mau taat kepada Allah. Yang kedua, wastakbar, ya, sombong, merasa diri paling baik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, fasik, ya. Dia selalu melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya nggak bisa dia kembali ke surga. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan menjauhinya serta tidak meniru perbuatannya. Ya. Kalau kita tidak bisa menjauhkan, tadi dengan bahasa surat Al-Baqarah itu, kalau kita bahasa surat Al-Baqarah sebanyak 286, kita sedang berusaha untuk menjauhkan setan. Kalau tidak bisa, ya kita harus menjauh dari setan. Bisa, kita harus menjauh dari setan. 2 cara, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 90, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Innama sesungguhnya al-khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansob, dan kemudian apa? Berhala, ya, atau melakukan kesyirikan, wal azlam, dan kemudian menghuni nasib dengan anak panah, rijsun, itu kotor, itu min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi orang yang berjudi, orang yang mabuk, orang yang melakukan kesyirikan, serta orang yang menghuni nasib, itu perbuatan setan. Jangan sampai kemudian ditiru. Pajatanibuhu, ya, amalnya ditinggalkan, jangan ditiru, setannya dijauhi, ya. Jangan didekatkan dengan setan. Sebab ada tuh setiap tahun ketika bulan purnama, orang bukan menjauhi setan, mendekati setan. Kemana? Ke Gunung Kawi. Gunung Kawi. Entah apa ke sana? Mendekati setan, ya. Untuk mendapatkan pesugihan, supaya sugih katanya, supaya kaya. Tapi syaratnya, ya, di samping pakai tumbal juga harus motong ekor katanya. Jadi kalau bulan purnama itu yang melakukan pesugihan itu ekornya numbuh katanya. Wallahu a'lam itu, ya. La'allakum tuflihun. Kalau kita tidak meniru perbuatan setan, kemudian menjauhi setannya sendiri, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, ya. Beruntung, yang paling untung itu mendapatkan warisan terbesar yang bernama Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu kalimat penutup yang awalnya qad aflahal mu'minun. Pasti orang yang bahagia, orang yang beriman itu beruntung. Ya, di antaranya adalah mendapatkan warisan, ya, dari Allah berupa surga Firdaus. Makanya kita tidak hanya cukup sholat saja. Sholat itu baru koma. Titik itu kalau sudah al-falah, kan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Lewat adzan berapa kali, lewat qomat berapa kali. Ya, jadi jangan sampai sudah sholat tidur, kan, itu kan. Ya, baru koma. Dapatkan al-falah. Bagaimana caranya? Secara umum dengan beriman dan bertakwa. Secara khusus amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, ya. Ini masih panjang, silakan nanti dibaca, ya. Kalau tidak salah ini sudah di-share ke Pak Dadang, ya. Ke Rizky juga sudah di-share, tinggal nanti dibagikan ke grup, ya. Kelanjutannya, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sama saya.